Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Jemaah Masjid Syauqi yang dimuliakan Allah, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Sehingga pada malam hari ini Allah masih memberikan nikmat sehat, nikmat kuat untuk menggerakkan jasad kita menuju masjid ini dalam rangka untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah. Semoga sholat kita, sedekah kita, kebaikan-kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikannya kita, khususnya kedua orang tua kita, mulia di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Dan doakan anggota keluarga kita, famili kita, tetangga kita, umat Islam semuanya yang belum sholat, yang masih sering meninggalkan sholat, yang masih banyak berbuat maksiat, semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka semuanya menjadi orang-orang yang ahli sholat. Allahumma amin. Dan doakan kita yang sakit, orang tua kita yang sakit, keluarga kita yang sakit, umat Islam yang sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya, disehatkan badannya, dimudahkan untuk taat pada Allah dan Rasulnya. Allahumma amin. Dan berdoa supaya wabah fitnah COVID-19 segera diangkat dari muka bumi ini, terutama di negeri Indonesia tercinta ini, sehingga kita semuanya bisa bekerja dengan normal, bisa beraktivitas dengan normal, tidak ada gangguan penutupan masjid, tidak ada distancing dan sebagainya. Allahumma amin. Dan doakan anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sekolah, semoga Allah cerdaskan akal pikirannya, dikuatkan hafalannya, dimudahkan untuk menerima ilmu dari guru-gurunya, dimudahkan untuk mengamalkan ilmunya, menjadi anak yang soleh-solehah kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat bagi nusa dan bangsanya. Allahumma amin. Dan doakan semoga Allah karuniakan bangsa Indonesia ini para pemimpin yang ahli iman, ahli takwa, ahli sholat, ahli surga, dijauhkan dari pemimpin yang zalim, dijauhkan dari pemimpin yang munafik. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua persoalan yang ada di dunia ini, satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah adalah agama. Satu-satunya yang bisa menyelesaikan semua persoalan, baik urusan dunia terlebih urusan akhirat, itu adalah agama. Agama yang pertama, yang terpenting itu adalah tauhid. Kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini harus benar-benar kita yakin. Semua yang terjadi di dunia ini tidak akan terjadi kecuali kehendak Allah. La ilaha illallah. Manusia, orang mengatakan bahwa orang yang kaya itu bahagia. Bisa iya, bisa tidak. Dan kebanyakan orang-orang yang kaya, kalau kita saksikan itu, tidak bahagia. Kita lihat di kafe-kafe, di tempat-tempat nongkrong, di tempat-tempat karaoke, orang kaya. Mereka datang ke sini apa? Ingin mencari kegelisahan, kegundahan yang ada di dalam dirinya, entah urusannya dengan keluarganya, entah urusannya dengan pekerjaan,
pekerjaan, entah urusannya dengan anaknya. Katanya orang kalau miskin itu adalah orang yang paling sengsara, belum tentu juga. Banyak orang yang miskin itu tenang-tenang saja, bahagia, tidak pernah gelisah. Kita bisa menerima semua keadaan kalau kita yakin bahwa semua yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah. Termasuk di dalam mensikapi masalah wabah corona, wabah COVID-19 ini. Orang kehilangan imun, kehilangan kekebalan tubuh itu karena beban informasi-informasi yang didapatnya, yang kemudian ada tetangganya yang meninggal karena begini dan begitu, ada temannya yang meninggal karena begini dan begitu. Kemudian keadaan temannya itu mirip dengan keadaan dirinya. Kalau tidak yakin dengan Allah, maka kegelisahan itu akan mengakibatkan kekuatan tubuhnya menurun, imun tubuhnya akan menurun. Tetapi tidak bagi orang yang beriman. Seluruh virus yang ada di dunia ini, seluruh virus yang ada di dunia ini, bakteri, virus, apapun yang menyebabkan orang sakit dikumpulkan untuk menjadikan seseorang sakit tanpa izinnya Allah, tidak akan mungkin. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang bekerja sama dengan jin, iblis, malaikat dan semuanya untuk menjadikan orang meninggal, tapi tidak akan bisa tanpa seizin Allah. Tidak akan bisa. Maka kalau kita imannya kuat, kalau kita imannya mantap, maka dalam keadaan apapun akan bahagia. Orang kalau imannya mantap menjadi orang kaya seperti Abdurrahman bin Auf. Orang kalau imannya kuat, kaya, kuat seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman bin Affan. Ada kisah ketika zamannya Utsman bin Affan itu ada budaknya Utsman bin Affan itu ada anjing makan roti, kemudian ada anjing kelaparan. Ketika ada anjing kelaparan, maka rotinya dikasihkan ke anjing itu, dikasihkan ke anjing, kemudian dilihat oleh seseorang sahabat yang lain yang namanya Ja'far. Dilihat, kamu belajar dari mana? Engkau memberikan makanan yang harusnya bisa mengenyangkan perut, malah engkau berikan makanan yang terbaik kepada anjing. Katanya, budak ini apa jawabnya? Saya belajar dari Rasul. Di mana belajarnya? Di masjid. Masjid tempat untuk membina. Yakin kalau kita memberikan sesuatu, walaupun itu kepada hewan, maka akan menjadikan kita mulia. Dari sebab itu kemudian Ja'far ini, siapa tuannya? Utsman bin Affan. Jadi penjaga kebun kurma ini, kebunnya Utsman bin Affan. Akhirnya si penjaga kebun ini kebunnya kurma itu dibeli oleh Ja'far, dibeli, dan kemudian si budak tadi dikasihkan semuanya oleh Ja'far ini, dikasihkan semuanya. Wahai penjaga kurma, ini sekarang kebun milikmu dan engkau sekarang bebas dari budak. Itulah karena keyakinannya kepada Allah bahwa Allah lah yang akan menjadikan kita kaya, yang menjadikan kita miskin, yang akan merubah nasib kita adalah Allah. Maka dengan senantiasa taat kepada Allah, apa yang terbesit di dalam hati kita terwujud. Kita ingin menjadi orang kaya terwujud dengan sebab yang seperti hanya memberikan sesuatu kepada anjing saja. Anjing yang dinilai oleh kita sesuatu yang najis, tetapi ternyata menjadi asbab mereka. Apa yang di dalam hatinya untuk menjadi orang kaya bisa terpenuhi. Apa yang menjadi dalam dirinya untuk menjadi orang bebas, tidak menjadi budak lagi, terpenuhi. Dan banyak sekali kisah-kisah tentang anjing
termasuk asbabul kafi, termasuk anjingnya asbabul kafi, 7 pemuda yang ada di dalam gua, termasuk anjing yang ditolong oleh seorang pelacur yang bisa menyelamatkan, kemudian pelacur tersebut menjadi ahli surga. Itu atas kehendak Allah. Semua yang ada di dunia ini, kalau kita semuanya paham agama, maka dunia akan mengikuti kita. Tetapi kalau kita paham hanya dunia, kalau orang paham dunia sebenarnya tidak akan mungkin mengejar dunia. Kalau dia paham dunia, mengerti tentang dunia, maka dia tidak akan berjuang siang malam, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tidak akan seperti itu, karena dunia ini akan ditinggalkan. Dunia ini hanyalah sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia hanya sementara, akhirat selama-lamanya. Demikian juga yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah-kisahnya tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan seorang yang bernama Siti Sarah. Siti Sarah ini adalah seorang perempuan yang paling cantik di Babilonia, paling cantik. Sebelum Raja Namrud berkuasa, ada seorang raja yang namanya Raja Amar. Raja Amar ini ketika melihat orang cantik, maka ketika dia sudah bersuami, maka suaminya harus dibunuh. Kemudian Siti Sarah ini sama Nabi Ibrahim disuruh bohong, tapi berbohong dalam rangka untuk melindungi nyawa daripada Nabi Ibrahim. Kemudian disuruhnya Siti Sarah ini melewati pengawalnya dari Raja Amar ini. Kemudian ditanya, apakah kamu sudah punya suami? Belum. Karena belum punya suami, akhirnya Siti Sarah ini disuruh ke istananya Raja Amar. Untuk apa? Ya untuk dibuat senang-senang oleh Raja Amar. Dibuat senang-senang, digunakan untuk bersenang-senang oleh Raja Amar ini. Kemudian karena keyakinannya, karena keimanannya Siti Sarah dan Nabi Ibrahim, ya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dimanapun pasti Allah akan menolong hamba-hambanya yang dekat dengan Allah. Maka Siti Sarah sholat dan kemudian berdoa, ya Allah, jauhkan aku dari kezaliman Raja Amar. Begitu juga Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jauhkan istriku dari kezaliman dari Raja Amar. Akhirnya ketika Raja Amar ini mau mendekati Siti Sarah, membeku jadi. Dan kemudian setelah selamat, akhirnya Siti Sarah, raja tersebut membekunya dipulihkan kembali oleh Allah sampai 3 kali. Akhirnya Raja Amar mengatakan bahwa Siti Sarah adalah seorang penyihir. Dia berprasangka bahwa Siti Sarah seorang penyihir. Takutnya luar biasa Raja Amar ini dengan Siti Sarah. Akhirnya Siti Sarah dibebaskan. Sudah dibebaskan, dikasih seorang budak. Dikasih seorang budak yang cantik, namanya Siti Hajar. Coba. Karena keyakinannya kepada Allah. Tapi begitu Siti Sarah membawa seorang budak yang bernama Siti Hajar, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menikah dengan Siti Hajar. Coba wanita mana kalau tidak ada la ilaha illallah, tidak ada kata la ilaha illallah, tidak akan mungkin, karena keyakinannya ini pasti adalah perintah Allah, itu pasti akan membawa keberkahan dan kebenaran, maka dijalani oleh Siti Sarah. Karena dengan Siti Sarah, dengan menikahnya dengan Siti Hajar, Nabiullah Ibrahim yang sudah galau tidak memiliki keturunan, akhirnya mendapatkan keturunan pertama dari Siti Hajar, yaitu seorang yang bernama Ismail. Persoalan demi persoalan yang dihadapi Nabi Ibrahim, yang kalau orang awam pasti menjadi stres, tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim diabadikan di dalam Al-Quran. Wa qala inni dhahibun illa rabbi sayahdi. Kemudian Nabi Ibrahim mendatangi Allah. Mendatangi Allah artinya berpikir kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Berapa lama? Bertahun-tahun
Nabi Ibrahim bermunajat kepada Allah, mendekat kepada Allah. Kalau Nabi Adam itu sampai 40 tahun membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin, 40 tahun membaca itu baru dipertemukan dengan istrinya Siti Hawa. Kalau Nabi Ibrahim tidak sampai 40 tahun, beberapa tahun, tapi kalau bagi kita cukup lama mendekat kepada itu. Dan kemudian Nabi Allah Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniakan kepadaku seorang anak yang soleh. Jadi kalau kita ingin sesuatu, kita mendekat diri kepada Allah, yakin bahwa Allah yang akan memberikan kepada kita. Semakin kita, kalau kita mendekat kepada Allah sejengkal, Allah akan mendekat kita sejengkal. Kalau kita mendekat dengan berjalan, Allah akan mendekat kita dengan berlari. Jadi Allah itu. Jadi semua persoalan kalau punya la ilaha illallah tidak akan stres. Menjadi orang kaya bersyukur seperti Abdurrahman bin Auf. Menjadi orang miskin bersyukur seperti Bilal bin Rabah. Bersyukur. Ketika Bilal bin Rabah ditanya, kapan kenikmatan yang engkau alami selama umur hidupmu? Apa jawabnya Bilal? Ketika aku di padang pasir yang sangat panas, badanku ditindih dengan batu, itulah nikmatnya ketika aku mengucapkan ahad, 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 yang disiksa oleh kafir Quraisy. Karena keyakinannya. Coba kalau kita disiksa sedikit saja, rezekinya berkurang saja, kita sudah banyak menolong. Maka mendekatlah kepada Allah. Yakinlah bahwa Allah akan menolong kita. Kemudian tidak itu saja, kemudian Nabi Ibrahim setelah dikaruniai putra Ismail itu disuruh sama Siti Hajar ditaruh di tempat yang tidak ada tempat, tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada rumah, yang sekarang jadi Bukit Sofa dan Marwa. Dulu adalah padang pasir yang tidak ada tanaman, tidak ada buah-buahan, tidak ada makanan, tidak ada listrik sama sekali. Panasnya luar biasa, ditinggal seorang ibu dengan bayi. Katanya si Hajar, ini perintahmu atau perintahnya Allah? Katanya si Hajar, ini perintahnya Allah. Ya sudah, kalau perintahnya Allah, aku yakin akan tinggal di sini. Pasti ketika ini perintah Allah, pasti tidak akan mungkin Allah tidak menolong hambanya. Maka ketika sudah tawakal semacam itu, keimanannya yang luar biasa, lisannya yang satu kalimat la ilaha illallah, maka ketika Siti Hajar mencari air dari berlari-lari dari Bukit Sofa dan Marwa, muncullah air dari injakan Ismail yang masih bayi, yang kemudian terkenal dengan air Zam-Zam. Dan kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan keberkahan kepada tempat ini, berikanlah rezeki yang berupa buah-buahan. Di sana tidak ada tanaman anggur. Kalau kita ke Mekah, anggur itu lebih melimpah daripada tempat dimanapun tempat di dunia ini. Apel, anggur, jeruk, pisang, semua buah-buahan ada di Mekah. Itu berkat doanya Nabi Ibrahim. Karena yakin pasti Allah akan mengabulkan. Jadikanlah sebagian orang condong untuk datang ke tempat ini, maka berbondong-bondong, bahkan sampai antri di Indonesia 30 tahun baru bisa besar. Sudah begitu dihentikan 2 tahun, Masya Allah. Sekarang kita dihentikan sudah 2 tahun, kita tidak melakukan ibadah haji, harus tertunda-tunda. Kalau orang punya iman itu atas kehendak Allah, yang menggerakkan penguasa untuk menutup itu adalah Allah. Jangan marah. Dan ketika ada sesuatu yang menimpa kita, itu adalah karena perbuatan dari manusia itu sendiri. Kalau ada bencana, kalau ada masalah, itu adalah dari manusia. Tetapi kalau ada nikmat, ada kemudahan, ada banyak rezeki, itu dari Allah. Itu orang yang beriman. Orang yang beriman harus seperti itu. Begitu juga ketika Nabi Allah Ibrahim ketika menghancurkan berhala-berhala yang ada di Mekah, ya, yang berada
Namrud, ya, menghancurkan berhala-berhala Namrud. Akhirnya Nabi Ibrahim itu dibakar hidup-hidup dengan kobaran api dari kayu-kayu yang dikumpulkan dibakar. Api sifatnya membakar. Tapi kalau Allah berkehendak, api tidak akan panas. Api tidak akan panas kalau Allah berkehendak. Maka ketika itu Allah berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Allah berkata, "Wahai api, jadilah dingin." Jadi ketika Nabi Ibrahim dilempar ke kobaran api, bukannya kepanasan, tapi kedinginan. Sifatnya api membakar, tetapi kalau Allah berkehendak tidak akan membakar. Sifatnya virus itu akan menjadi penyakit, tetapi kalau Allah berkehendak akan menjadi vitamin, bisa. Akan menjadi kekuatan, bisa. Sifatnya laut itu menenggelamkan, tetapi kalau Allah berkehendak tidak tenggelam. Buktinya Nabi Musa dengan umatnya menyeberangi laut terbelah. Namun karena laut itu sifatnya adalah menenggelamkan, ketika Nabi Musa sudah selamat, maka ketika tongkat itu pun juga karena kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, tongkat tidak akan menjadikan laut terbelah, tidak akan menjadikan laut kemudian bisa menenggelamkan Fir'aun. Semua yang ada di dunia ini adalah kehendak Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Maka kita harus yakin bahwa semua kejadian yang ada di dunia ini adalah kehendak Allah. Dunia ini sementara, akhirat yang selama-lamanya. Ya, semua kita akan mati. Semua akan mati. Caranya mati berbeda-beda. Katanya beberapa ulama mengatakan, kalau kita mengatakan bahwa ada orang mati karena corona itu termasuk syirik, mati itu karena Allah, sebabnya corona. Mati karena kecelakaan bukan. Mati karena Allah, sebabnya adalah kecelakaan. Dan kematian itu bisa, kalau di dalam Al-Quran, bahwa kematian itu tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan kalau sudah pasti. Tetapi kalau kita membuka kembali penjelasan dari hadis Rasulullah dari para ulama, bagian qadar dan qadar takdir itu masih bisa dirubah. Takdir itu masih bisa dirubah. Dengan apa? Dengan doa. Mungkin di antara kita ditakdirkan untuk meninggal dengan corona, tapi karena kita selalu berdoa, ya Allah, jauhkan aku dari segala macam penyakit dan busuk-busuk penyakit. Jauhkan aku, ya Allah, dari wabah corona. Panjangkan umur kami dalam ketaatan sehat walafiat. Dipanjangkan. Tidak hanya berdoa, dengan amal soleh. Amal soleh. Jangan menunda-nunda amal soleh. Kalau kita sudah punya niat untuk bersedekah, keluarkan. Termasuk di dalam ini bulan haji, bulan korban. Kalau kita sudah punya niat berkorban, keluarkan, jangan ditunda-tunda. Dunia ini akan kita tinggalkan. Kita sekarang hidup di atas tanah, tapi sebentar lagi kita akan ditimbun oleh tanah. Jangan untuk beramal itu kapan-kapan, karena sebentar lagi kita akan dibungkus oleh kain kafan. Sebelum kita dibungkus oleh kain kafan, sebelum kita ditimbun oleh tanah, ayo kita bersama-sama untuk beramal. Banyak sekali ini tadi tetangga saya untuk rapi bisa tiap hari masker tidak pernah lepas. Dia juga jarang keluar rumah. Kemudian sakit batuk seminggu. Cuma karena lemas, suaminya takut dibawa ke rumah sakit. Belum masih antri di UGD sudah wafat. Umurnya baru 46 tahun. Orang curiga corona, bingung. Ini gimana? Gak ada yang mau mandikan, gak ada ini. Gak ada yang mau menyolatkan. Yang kata saya, kalau gak ada yang menyolatkan, nanti kalau ada keluarganya mati, saya gak mau menyolatkan juga. Baru mau menyolatkan. Yakin ini adalah kehendak Allah. Yang mematikan itu adalah Allah, bukan virus. Virus tidak ada apa-apanya kalau tidak mendapatkan izin dari Allah.
supaya virus hilang, taatlah kepada Allah. Penuhi panggilan Allah, ada suara dan cepat bergegas menuju masjid. Insya Allah di masjid itu akan dilindungi orang. Kalaupun kemudian kita meninggal gara-gara di masjid, insya Allah husnul khotimah. Apa kalau kita meninggal kemudian di ruang isolasi, tidak tahu apa yang kita ucapkan. Orang itu meninggal ketika dia itu akan meninggal ketika apa kebiasaannya. Kalau kebiasaannya latahnya itu adalah menyebut nama satuan, nanti yang keluar adalah nama satuan. Tapi kalau kita kemudian latahnya dengan kalimat la ilaha illallah subhanallah Allahu akbar, bisa dicek. Bisa dicek kepada kita semua. Coba salah satu misalnya Pak Muslim ditebak dari belakang apa yang diucapkan. Aduh, yang nanti kan juga aduh. Tapi kalau ditebak Allah, nanti yang Allah yang akan muncul. Kalau lidah kita yang sering dilafazkan oleh lidah kita itu adalah kalimat Allah, maka nanti di ujung daripada umur kita adalah kalimat. Makanya Rasulullah jadi dulu imanaku, perbaiki iman dengan apa? La ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah, memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Sudah bagus kebiasaan di masjid ini. Ada Jumat berkah. Jumat berkah itu luar biasa. Jangan anggap sepele. Saya mendengar dari ceramahnya para ulama itu, orang yang mau makan, ada orang yang bersedekah dengan Jumat berkah, satu nasi bungkus, maka dimakan oleh satu orang, tetapi pahala yang berjumatan di situ menjadi pahala orang yang ngasih makan itu. Kalau 100 bungkus, ya 100 bungkus kan Jumat itu. Ada yang khusyuk sholatnya, ada yang ketika sholat Jumatnya tadarus dulu, ada yang zikirnya khusyuk sekali. Ya. Ada orang-orang di sini yang zuhud, amalannya tidak pamrih, tidak ria. Termasuk di sini yang alhamdulillah di sini dikerjakan yang membungkus ibu-ibu. Ibu-ibu tidak usah khawatir, nggak ikut sholat Jumatan, tapi pahalanya dapat ibu-ibu. Luar biasa Masjid As-Saudi. Iya. Perlu. Ya, jadikan semangat pekerjaannya itu. Ya, Mas Agung yang luar biasa mengkondisikan itu. Pahalanya orang-orang yang Jumat di situ, pahala masa-masa dulu. Luar biasa. Ya, semuanya. Mari kita ketika ada kebaikan, ada program kebaikan, kita segera untuk ikut di dalamnya. Ikut berpartisipasi di dalamnya. Apalagi nanti di bulan Zulhijjah. Maka yang namanya berkorban itu tidak hanya setahun sekali Bapak, tetapi setiap tahun kalau kita melihat, kalau fardu kifayahnya iya 1 tahun dalam seumur satu kali dalam seumur hidup fardu kifayah, tetapi dalam sunnahnya ya tiap tahun kalau kita punya rezeki keluarkan di dalamnya. Insya Allah Allah akan memperpanjang umur kita, akan melindungi kita, karena itu adalah kebaikan. Semua kebaikan itu akan menjadikan orang tersebut dipanjangkan umurnya oleh Allah, dimudahkan rezekinya oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, bersyukurnya orang kaya itu adalah dengan membagi rezekinya kepada orang lain. Bersyukurnya orang miskin itu apa? Sabar. Kalau bisa bertenaga, tenaganya digunakan untuk kebaikan. Hikmat kepada masjid, hikmat kepada ustaz, hikmat kepada ulama, luar biasa. Jadi masing-masing orang itu punya makomnya sendiri-sendiri. Ada yang makomnya menjadi orang kaya, maka kekayaannya jangan pelit. Kalau kita pelit nanti kalau ditinggalkan nggak ada manfaatnya. Tapi kalau kekayaannya banyak bermanfaat bagi orang lain pun tanpa sepengetahuannya doanya dimustajabah. Apalagi orang-orang yang merasa kekurangan dan sebagainya, merasa terbantu, pasti mohon kepada ya Allah, kepada orang itu berikan rezeki kepada saya, panjangkan umurnya, berikanlah rezeki yang banyak kepada mereka, jadikanlah anak-anaknya yang soleh. Kalau kita belum bisa mengeluarkan sedekah, paling tidak doa-doa kita, semoga kita semuanya bisa menirukan jejak daripada Nabi Ibrahim di dalam pengorbanannya, di dalam ujiannya, sehingga dalam hidup ini jangan sampai kita stres, jangan sampai kita bingung kita ada Allah.
semua yang terjadi di dunia ini itu adalah karena ini saja. Barangkali kalau ada betulnya itu datangnya dari Allah, kalau ada salahnya dari saya pribadi mohon maaf. Sebenarnya kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Ini tadi saya lupa ya, ini mau ngaji tentang puasa ya, saya tambahkan. Ini puasa ya, puasa hari pertama di bulan Zulhijjah itu barang siapa yang puasa pada hari ini, pada hari pertama itu adalah di mana Allah mengampuni Nabi Adam. Ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga, ya, memakan buah roti, berdoa, kemudian Nabi Adam diampuninya adalah pada waktu tanggal 1 Zulhijjah. Dan kalau kita ingin berpuasa pada tanggal 1 Zulhijjah, maka akan diampuni semua dosa. Yang kedua, puasa hari kedua, puasanya yaitu ketika doanya Nabi Yunus ketika di dalam ikan dikeluarkannya, kemudian maka beribadah kepada Allah, maka dia seperti beribadah kepada Allah setahun dengan tanpa durhaka dalam ibadah. Ibadah-ibadah kita itu adalah ibadah yang ikhlas tanpa durhaka yang akan diterima oleh Allah dalam satu tahun. Yang ketiga adalah mengabulkan doanya Zakaria. Barang siapa yang berpuasa pada hari ketiga, maka Allah akan mengabulkan doanya. Maka jangan ditinggalkan. Hari yang keempat yaitu hari lahirnya Nabi Isa. 4 Zulhijjah itu dilahirkan Nabi Isa. Maka barang siapa yang berpuasa pada hari keempat ini, Allah akan menghilangkan kesusahan dan kefakiran dari dirinya. Pada hari kiamat ketika dikumpulkan, maka nanti dikumpulkan dengan bersama orang-orang yang soleh. Yang kelima itu dilahirkannya Nabi Musa. Barang siapa yang berpuasa pada hari kelima ini akan dihilangkan darinya kemunafikan dan dibebaskan dari siksa kubur. Yang keenam itu hari di dalamnya Allah telah membukakan kebaikan kepada para nabi. Semua nabi diberikan kebaikan kepada hari ke-6 ini. Maka barang siapa yang berpuasa, maka Allah akan memberikan pemandangan penuh dengan rahmat dan tidak akan mendapatkan siksa. Hari ke-7 ini Allah mengunci pintu neraka. Barang siapa berpuasa pada hari ke-7, maka Allah akan mengunci 30 kesulitan. Nah, kita lihat sekarang banyak kesulitan. Akan dikunci oleh Allah kesulitan itu. Dan akan dibuka 30 kemudahan. Yang ke-8 puasa tarbiyah. Siapa yang berpuasa akan diberikan pahala yang tidak diketahui kecuali Allah. Allah akan merahasiakan pahalanya orang yang berpuasa pada hari ke-8. Dan yang puncaknya hari ke-9, puasa Arafah. Barang siapa yang berpuasa akan menghapus dosanya yang setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Ini amalan puasa di bulan Ramadan. Ini di bulan Zulhijjah. Maka mulai besok itu tanggal 1 puasa Zulhijjah, supaya kita keberkahan. Dan kalau mungkin Allah barangkali Allah mewafatkan kita pada bulan Zulhijjah ini dan kita dalam keadaan puasa, insya Allah ahli surga, insya Allah husnul khatimah. Semoga kita bisa diberikan kekuatan. Jangan merasa berat. Rasulullah saja perang puasa, kita tidak perang, tidak apa, tidak kuat. Mari kita berusaha untuk mencoba. Paling tidak ya tanggal 9-nya, paling tidak tanggal 9-nya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawahiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil
Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa sifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Waalaikumsalam.